Dengar ini mind blowing banget. Kalian tahu nggak istilah kidushin dan nisuin? Zaman dulu, orang Yahudi juga tunangan sebelum nikah. Tapi bedanya, tunangan mereka super serius. Secara hukum, mereka udah terikat perjanjian. Udah hampir setara nikah, cuman belum tinggal serumah. Dan prosesnya unik banget. Si mempelai pria bakal datang ke rumah si cewek sambil bawa cawan anggur. Dia minum dari cawan itu, lalu kasih ke ceweknya. Itulah proposalnya. Kalau si cewek nolak minum, artinya dia nolak proposalnya. Tapi kalau dia minum, artinya dia ngomong, aku menerima perjanjian ini, dan aku mau jadi mempelaimu. Inilah yang disebut kidushin. Menariknya, setelah itu, si cewek nggak boleh lagi flirting sama cowok lain. Dia harus jaga diri dan hidup dalam keadaan siap menyambut mempelainya setiap hari. Sementara si cowok pulang ke rumah bapaknya dan nyiapin tempat tinggal buat mereka nanti. Dan ini bagian gilanya. Bukan si pria yang nentuin kapan dia jemput mempelainya, tapi bapaknya. Kalau sang ayah merasa semua sudah siap, baru dia bilang, pergi, jemput mempelai wanitamu. Dan si cewek nggak ada WA, nggak ada telepon, nggak ada info kapan dijemput. Dia harus selalu siap karena mempelai pria bisa datang kapan aja. Dan setelah dijemput, barulah dia dengan pesta pernikahan gede-gedean. Itulah yang disebut nisuin. Sekarang sadar nggak? Waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus ngambil cawan anggur dan ngomong, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan murid-muridnya meminum cawan itu. Itulah kidushin. Dan sekarang kita juga ngerti kenapa setelah perjamuan itu Tuhan Yesus ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kita juga ngerti alasan Tuhan Yesus ngomong, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena dalam tradisi itu memang sang Bapa yang menentukan kapan mempelai pria pergi buat jemput mempelai wanitanya. Makanya Tuhan suruh kita berjaga-jaga, jangan flirting sama dosa, jangan hidup sembarangan, karena kita udah kidushin. Dan masalahnya bukan apakah Tuhan akan datang, tapi pas dia datang, apakah kita siap? Dan saat dia datang, Wahyu 19 pun terjadi, perjamuan kawin anak domba. Itulah nisuin kita. Serius deh, pelajarin Alkitab, you'll be amazed. Karena semakin dalam dibedah, semakin mustahil untuk kita ngomong kalau ini cuma tulisan manusia. Dan kalau kalian siap menyambut sang mempelai, komen, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Happy Ascension Day of Jesus Christ for all of us. God bless you.